له فرارة حبيب الله حاجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى مقاصدنا أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم بلغ مقاصدنا مطهر الأرض من رجس ومن درن من عبد وثن أو عبد صنم يا رب لله من منكد الإنسان لإنسان كريم خير البريات من الرب ومن العجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, duduk bersimpul bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin di pagi hari menjelang siang. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam kitab Tafsir Jalalain. Kembali
Syarah Riyadhus Shalihin melanjutkan bahasan tentang masalah hadis 13. Baru separuh. Sampai mana? Wa qala akhar Allahumma innahu. Qala al-akhar Allahumma innahu kanat libnati amin kanat ahabban nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu rijalun nisa faratuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alamat biha sanatun min sinnin Faja'atni fa'ataituha isyrina wa mi'ati dinarin ala ain tukhalla yaitu baini wa bainan nafsiha fa'alat hatta idza qaddartu 'alaiha wa fi riwayatin fama qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah wa la tuqattil khatama illa bihaqqi fansarafu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu zahaba alladhi ataituha Allahumma in kuntu fa'atu dzalika tiga wajhika fafrij atau fa'atrij anna yaitu man nahnu fihi fan pajarati sakhratu ghaira kemudian ghaira annahum la yastati'unal khuruja minha wa qala salis Allahumma inni sta'jartu ujara'a wa taituhum wa ajrahum ghairu rajulin wahidin tarakul lajillahu wa zahaba famasarupa samartu ajrahu hatta kasurat minhul amwal faja'ani ba'da hina faqala ya Abdullah addi ilayya ajri faqultu lahu kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami war riqiqi faqala ya Abdullah la tayastaji'u bi faqultu la astaji'u bika fa akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a Allahumma in kuntu kakul fa'atu dalika ibtiga awajika fafruj anna man nahnu fihi mata parojati sakhratu fakharajut syamsuna mutafaqun alaih. Ini hadis terakhir di dalam masalah bab niat dan menghadirkan di dalam hati beberapa firman Allah maupun hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebagian yang sudah kita baca tentang wasilah. Wasilah ada 3 orang yang terperangkap di dalam gua ketika hendak istirahat. Tiba-tiba ada batu besar yang menutupi lubang daripada gua. Otomatis mereka tidak bisa keluar dari gua. Didorong pun mereka tidak mampu, tenaga masih berkurang. Akhirnya mereka kompromi, mereka bermusyawarah bagaimana yuk kita membuat wasilah kepada siapapun dan dengan cara apapun, yang penting nih batu bisa tergeser. Mereka sepakat. Nah, yang kedua dia berkata Allahumma innahu kanat libnati ammi kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, jika sesungguhnya bagi saya cinta terhadap anak paman saya ahabban nasi ilayya, sungguh aku cinta atau manusia cinta kepada saya. Wa fi riwayatin kuntu uhibbu ka syaddi ma yuhibbu rijalun nisa. Keberadaan saya sangat mencintai apa yang dicintai oleh laki-laki terhadap perempuan. Fa'aratuha ala nafsiha, maka aku menghendakinya ala nafsiha terhadap si perempuan tersebut, anak pamannya yang cantik. Pamna anat minni hatal mati bihasanat minas sinin, maka terhalang dari saya sehingga al-mat di sini mat di mana yaitu
di mana si perempuan tersebut menolak. Kalau bahasa kita, cinta saya ditolak oleh si anak paman tersebut. Ini namanya alamat biha sanatun min sinin, di saat terjadinya apa? Yaitu musim peceklik atau musim kelaparan. Pajaat nih, kemudian dia datang kepada saya. Fa'ataituha isrina wa mi'ata dinarin, maka saya kasih 120 dinar, aintu khalla, akan istilahnya memberikan kepada si perempuan yang dia cintai antara saya dan antara dirinya. Fa'alat, maka melakukanlah satu hubungan sesuai dengan perjanjian. Kalau bahasa kita, boleh saya pinjam uang kepada saya, tapi kita harus melakukan hubungan badan. Nah, kalau bahasa kitanya gitulah, bahasa bebasnya. Fa'alat, maka melakukanlah hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga apabila saya mampu terhadap si perempuan tersebut. Di riwayat lain, para maqa'atu baina rijlaihi, ketika saya duduk di antara rijlaihi, dua kaki si perempuan, artinya tidak melakukan zina karena si perempuan terpaksa, musim kelaparan, duit nggak punya, hidup susah. Ada seorang istri masih saudara, dia kaya, boleh pinjam uang, yang penting si perempuan menyerahkan diri, karena untuk diajak main cinta si perempuan menolak. Apa boleh buat di musim peceklik, akhirnya si perempuan bersedia untuk melayani si laki-laki tersebut. Itu singkat kata seperti itu. Qolat, ketika hendak melakukan hubungan, ittaqillah, terlontar kata-kata dari mulut perempuan, takutlah kamu kepada Allah. Nih, ketika hendak melakukan zina, kata si perempuan, ittaqillah. Wala tafuddal khatama illa bihaqi, jangan kamu pecahkan penutup khatam kecuali dengan halal. Itu khatam. Kalau bahasa kita, masa gadis tidak melakukan hubungan ketika malam pertama terjadi hubungan, pecah dia punya apa? Alat vitalnya. Kan gitu. Nah, si perempuan tuh begitu mau melakukan hubungan, kata si perempuan, takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu pecahkan istilahnya penutup alat ini kecuali dengan dihalalkan. Artinya melalui nikah. Ya. Pansaratu anha, maka si laki-laki tersebut tentunya merasa luluh seketika, merasa malu ketika tidak melakukan zina terhadap perempuan yang dikasih pinjam uang sebanyak 120 dinar. Pansaratu anha, spontan si laki-laki tersebut meninggalkan si perempuan dengan rasa malu yang cukup luar biasa. Wa taraktu zahabal ladzi ataituha, dan saya meninggalkan istilah si perempuan tersebut, ataituha, namun tetap diberikan oleh dia apa yang dimohonkan oleh si perempuan. Nah, ini dia wasilahnya. Allahumma in kuntu fa'atu dzalika ibtigha wajhika, ya Allah, jika yang saya lakukan demikian itu engkau ridho dengan perbuatan saya, fabruj anna manahnu fihi, ya Allah, berikanlah kelonggaran atau bukakanlah batu ini sehingga kami bisa keluar dalam gua. Untan parajatil dasaratu ghairu annahum la yastatiunal kharoja, maka si batu tersebut tergeser dengan kayak ghairu annahum, namun mereka tetap la yastati'u al khuruja, belum bisa keluar dari dalam gua karena batu hanya tergeser sedikit. Nah, ini contoh. Itu yang kedua, wasilah meminta kepada Allah bahwa dia hendak melakukan zina, nggak jadi. Itu kan
Nah kali itu memang engkau ridho dengan perbuatan saya nggak jadi melakukannya, ya Allah geser ini batu supaya kami bisa keluar dalam gua. Lalu yang ketiga, sekarang yang ketiga, wa qala salis Allahumma inni stajartu ujura'a wa ataituhum ajrahum ghairu rajulin wahid. Yang ketiga berkata, ya Allah sesungguhnya saya memberikan yaitu ujroh, upah atau gaji kepada karyawan saya. Wa ataitum ajrahum ghairu rajulin. Namun ketika saya tidak memberikan upah tersebut, si pegawai tersebut tidak ada. Ini jadi karyawan banyak, seorang direktur tidak memberikan gaji kepada karyawannya, ternyata yang lain dapat bagian, nih yang satu orangnya nggak ada. Tarakallajillahu wa zahaba. Ia meninggalkan tentang gaji tersebut yang belum diberikan oleh si majikan atau si bos tersebut. Pasamartu ajrahu hatta kasrat minhul amwal. Maka berkembanglah daripada gaji tersebut sehingga semakin banyak kekayaan yang saya tahan gaji tersebut karena orangnya entah pergi kemana, nggak ada kabar, nggak ada berita. Paja'ani ba'dahina faqala, tiba-tiba datang si karyawan tersebut untuk meminta gaji yang belum diterima. Apa kata si karyawan tersebut? Ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai hamba Allah, berikanlah kepada gaji saya dulu yang saya belum terima. Faqultu lahum, maka si bos tersebut, majikan tersebut berkata, kullu matara min ajrika minal ibli wal baqari wal ghanami. Kalau bahasa kita, hai saudara, apa yang kamu lihat nih, ini sebagai upahmu yang waktu itu saya belikan ibil. Apa ibil? Onta. Wal bagor, sapi. Wal ghanam, kambing. Wal rokik, budak. Nah, jadi upah tersebut dikembangkan untuk membeli yaitu onta, sapi, dan kambing serta budak. Pakola, ya Abdullah, la yastaji'u bi, wahai Abdullah hamba Allah, jangan kamu menghina saya. Jangan mentang-mentang seorang miskin kemudian diberikan gaji yang sudah satu wadi atau wadi, lembah yang penuh dengan onta, sapi, dan kambing. Kata si majikan tersebut, hai saudara, saya enggak menghina kepadamu, saya enggak mengejek kepadamu, memang ini hak kamu, silakan ambil semua tuh. Kalau bahasa kita, giring tuh onta, sapi, dan kambing, silakan. Fa'khadhahu kullahu fa'astaqahu falam yatruk minhu syai'a. Maka diambillah oleh saya gaji yang enggak saya terima dulu, dikembangkan oleh bosnya untuk membeli hewan ternak tersebut sehingga menjadi banyak. Kemudian falam yatruk minhu syai'a, maka saya tinggalkan daripada itu, kemudian tak saya tinggalkan sedikit pun daripada binatang ternak tersebut. Nah, kemudian wasilah dia mendoa kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika, ya Allah, jika perbuatan saya itu adalah mendapat ridhomu ya Allah, farruj anna man nahnu fihi, ya Allah, geserkan ini batu. Kalau bahasa kita apa itu? Supaya batunya bisa terbuka untuk mereka keluar dalam gua. Kemudian si batu tersebut panfajratus sakhratu fakharaju yamshuna, maka tiba-tiba batu bisa tergeser, maka mereka keluar dari dalam gua, kemudian mereka pergi bertiga. Ini yang namanya wasilah melalui amal. Wasilah melalui
amal. Loh, kenapa? Karena berdasarkan firman Allah, wabtagu alaihimul wasilah. Cari oleh kamu wasilah. Apa wasilah? Perantara atau yang menjembatani antara satu pantai dengan pantai yang lain. Di situ harus ada penghubung apa? Minimal sampan, perahu gitu kan. Baru kita bisa nyebrang. Begitu juga dengan hadis Rasulullah yang panjang begini, mereka setelah masuk istirahat dalam gua ternyata terperangkap oleh batu jatuh yang besar. Mereka berada di dalam gua tak bisa keluar. Masing-masing kata temannya, yuk kita cari perantara. Gimana caranya? Masing-masing kita punya amal, adukan kepada Allah. Kalau bahasa kita curhat kepada Allah. Siapa tuh curhat kita diterima. Akhirnya mereka masing-masing meminta kepada Allah dengan perbuatan di masa yang lalu supaya dia bisa keluar di dalam batu atau di dalam gua. Ini masalahnya. Berarti wasilah dengan melalui perbuatan boleh. Seperti contoh, kita berwasilah kepada Allah. Ya Allah, bahkan ada seorang karyawan hendak di PHK. Kemudian dia konsultasi, minta pendapat bagaimana supaya jangan sampai kena PHK. Coba kamu niatkan gaji yang akan dapat kamu santuni anak yatim. Niatkan. Ini namanya apa? Wasilah dengan santunan yatim. Mudah-mudahan gak jadi di PHK. Ini ternyata begitu istilahnya dia lakukan, akhirnya laporan, alhamdulillah enggak jadi di PHK. Itu wasilah melalui amal. Boleh. Ya, bahkan ada karyawan sebagai PNS terjadilah mutasi kepemimpinan, kemudian dia mau dipindahkan ke tempat yang kering. Kebetulan tempat itu basah. Tahu basah? Tahu basah nggak? Kalau pegawai saya tahu basah, tahu kering gitu kan. Kalau basah berarti banyak duit. Kalau kering, ini contoh. Nangis ke rumah, minta pendapat bagaimana caranya supaya jangan sampai ini saya dimutasi di tempat yang kering. Saya pengennya di tempat itu tetap, kenapa? Rupanya tempatnya basah. Bukan berarti banjir, bukan. Udah, saya saranin wasilah melalui amal. Apa amalnya? Kita berikan makan orang-orang miskin sebagai wasilah. Mohon ya Allah dengan memberikan makan terhadap miskin, mudah-mudahan enggak jadi. Cuman sayang. Nangis janji sampai sekarang enggak nongol lagi. Itu terkadang orang gitu tuh. Minta doa, minta wasilah, udah dapat, lupa gitu ya. Iya, tenggelam mungkin karena kebasahan, banjir kantor. Itu sampai terjadi sampai sekarang. Udah kurang lebih ada 5 tahun. Ini saya bicara real, tujuannya kalau toh kita melakukan perjanjian, apalagi ini sangat berharga. Dari basah ke kering, biasa megang duit, nggak megang duit, kira-kira gimana? Gitu kan? Nah ini, ternyata tangisan hanya sebuah saksi di hadapan saya, janji tinggal janji. Tapi kita sih alhamdulillah. Iya termasuk nazar. Sebetulnya termasuk apa? Nazar. Itu kan? Ini kembali pada kita semua. Itu namanya wasilah melalui amal. Atau wasilah melalui apa saja boleh, terhadap sesama manusia pun boleh. Itu namanya wasilah. Contoh, ketika kita hendak mempertahankan Masjid At-Taibin, ya, Oasi Senen, itu pengurus dikasih 2 miliar. Masjid Ruslah dipindahkan ke sebelah departemen keuangan sebelumnya. Kita dibangunkan masjid 2 lantai, kemudian parkir di basement. Tapi kami nggak setuju. Tetap mempertahankan identitas wakaf
almarhum almarhumah yang punya tanah dulu itu Masjid At-Taibin. Wasilah kita kemana nih? Wasilah kita ke gubernur. Karena gubernur yang punya wewenang untuk tanah itu bisa diruslah atau tidak, tergantung keputusan gubernur. Usaha. Setelah usaha ternyata sama gubernur kita nggak bisa ketemu. Kenapa nggak bisa ketemu? Karena kita sebelumnya nggak ngirim surat sama gubernur ingin mengadakan pertemuan tentang pengaduan penggusuran Masjid At-Taibin, gitu kan? Sampai di sana security bingung lihat kita mundar-mandir nih. Udah ada setengah jam kali. Security datang, Pak, maaf nih, ngomong-ngomong dari mana nih ya? Kita dari Yayasan At-Taibin. Ada keluar apa? Kita ingin mengadukan hal kepada gubernur. Apa Bapak pernah ngirim surat bahwa gubernur menerima hari ini jam sekian? Enggak. Sampai sore juga enggak bakal dilayani oleh gubernur karena belum ada jawaban gubernur hari ini menerima tamu dari Yayasan At-Taibin. Rupanya wasilahnya belum ada. Kenapa? Syaratnya pemberitahuan kami akan datang Yayasan Masjid At-Taibin akan mengadukan hal tentang penggusuran Masjid At-Taibin oleh perusahaan blas. Ternyata enggak ketemu dengan gubernur. Cara lain wasilah. Kebetulan kita biasa ngaji di Masjid Mas Agung Kuitang. Yang biasa ngajar Kiai Haji Bagus Mansur, Kiai Malim Sapi Ajami, Kiai Mupasir dari Bogor, Tohir Rohili bahasa Arabnya. Kemudian waktu itu penggeseran kepengurusan. Tadinya dipegang oleh NU, sekarang dipegang oleh orang Muhammadiyah, otomatis pengajian kitab kuning dihapuskan. Saya tanya, kebetulan saya bilang dulu sama ketua masjid, karena saya imam besarnya, Pak Haji, ini kayaknya mu'alim ini nggak ngajar lagi nih. Kenapa? Saya mau tanya dulu, gimana kalau seandainya benar nggak ngajar, kita pindahkan dari Masjid Mas Agung ke At-Taibin? Wah, setuju. Baiklah kalau gitu, saya akan ke pengurus masjid baru Masjid Mas Agung. Begitu saya tanya, enggak, kami enggak ada lagi pengajian seperti itu. Baiklah kalau gitu, akhirnya ke rumah mu'alim minta waktu ngajar buat di Masjid At-Taibin sebagai wasilah supaya siapa tahu ketua MUI DKI ada namanya pihak perusahaan pun dan karena penasihatnya ketua MUI gitu kan. Padahal hanya memanfaatkan di samping mengajar juga dalam kondisi mempertahankan tentang wakaf At-Taibin jangan sampai dirusak. Alhamdulillah sampai mu'alim ngajar sampai sakit dan seterusnya itu mempertahankan dengan wasilah melalui majelis ulama, melalui gubernur segala macam, itu sampai segitunya, itu pun sama wasilah. Nah, alhamdulillah wasilahnya At-Taibin sampai sekarang tetap berdiri dari semenjak 1917. Berapa tahun? Dari tahun 1917 berapa tahun? 40? 107, bayangin 107 tahun tuh masjid kita pertahankan, alhamdulillah. Kemudian DKI mengambil alih kegiatan masjid di bawah naungan yaitu berapa menteri? Pertama Menteri Pencagar Alam, karena ini masjid perlu diabadikan, itu kan. Sampai sekarang biaya fasilitas itu dibangun oleh pemerintah termasuk gaji mereka. Saya sekarang nggak ikut aktif lagi. Padahal yang lain udah pada meninggal semua. Mungkin kalau jadi saksi, cuman saya yang hanya mengetahui tentang Masjid At-Taibin dari semenjak status sebagai masjid biasa sekarang di bawah naungan itu kembali wasilah. Inilah
Nah, kalau Saban 19, 15 berarti berarti lamaan Saban. Oh, iya. Karena Saban di lingkungan tengah-tengah masyarakat. Kalau di sana di lingkungan planet Senin. Tahu planet Senin? Ya, terkenal lah planet Senin. Itu kan masih bagus kita bisa mempertahankan, makanya dirubah namanya Ataibin, artinya orang-orang pada tobat. Malum planet Senin gitu kan. Tempat penampungan orang mencuri lari ke masjid, umpamanya orang bergaul ini lari ke masjid, makanya dirubah jadi apa? Ataibin. Berarti masih duluan Sya'ban berdirinya. Dari ini dulu dari musola ya. Dulu. Ini itulah yang namanya wasilah. Coba bayangkan cerita yang kedua tadi, ketika seorang perempuan butuh duit pinjam, mau dikasih syaratnya harus melakukan zina karena ditolak cintanya, tapi ada kesempatan buat si laki tersebut dikasih, tapi yang penting kamu melakukan hubungan dengan saya. Nah, dengan kata itakillah tadi, rupanya gemetar seorang cowok ketika hendak melakukan hubungan dengan kalimat takutlah kamu kepada, jangan kamu pecahkan penutup alat ini kecuali dengan halal, yakni dengan nikah. Akhirnya si podota laki-laki malu diri dibilang itakullah tadi, akhirnya ditinggalkan tuh anak perempuan, nggak jadi melakukan zina. Kalau anak sekarang kira-kira begitu nggak? Nah, kalau anak sekarang begitu nggak kira? Bisa nggak mengucapkan itakullah? Malah alasannya sama-sama cinta. Na'udzubillah. Itulah hadirin, selesai sudah 12 hadis yang kita bahas tentang bab ini. 13 hadis. Namun sebelum masuk babu taubati, tentang bab tobat, kita break dulu sejenak. Iya, jarah pun termasuk wasilah. Karena yang kita kunjungi min jumlatil aulia, umpamanya kita datang entah ke para wali songo atau ke Lombok. Bahkan di Lombok sebelum terjadinya gempa itu seminggu sebelumnya kita dari Lombok keluarga. Di situ ada satu makam wali di bawah pohon beringin yang sangat besar yang sudah ratusan tahun. Di bawahnya kuburan. Nah, ini kuburan ini ditutup oleh akar-akar apa? Pohon beringin. Pohon beringin kan akarnya. Jadi di sini makom, ini di sini akar-akar pohon beringin, di atasnya pohonnya besar. Sampai saya bingung. Bib, waktu dengan Habib Ahmad juga, jangan mantunya Habib Abdurrahman. Ini mana pintunya, Bib? Udah kan juga ketemu. Ternyata di balik itu rupanya ada akar, pas pintu nggak tumbuh di situ. Jadi kita bisa masuk, itu persis bawahnya kuburan, atasnya pohon. Jadi seperti ini, kalau seandainya ini pohon roboh, otomatis kuburan. Tapi ternyata kebesaran Allah, itu pohon gak pernah tumbang, dahan pun gak pernah jatuh, seakan-akan melindungi makam seorang wali. Logikanya gak masuk. Iya kan? Itu kebesaran Allah. Di situ kita datang berwasilah dengan Habib Ahmad, dengan keluarganya juga, dengan keluarga saya. Kemudian kita meminta kepada Allah. Itu namanya wasilah. Boleh ya. Atau saya ke Banjarmasin atau kemana sajalah, ke Palembang segala macam dalam kotanya, itu termasuk namanya apa? Wasilah. Udah. Wasilah melalui makom para wali. Kalau tadi wasilah melalui amal ya, atau wasilah melalui para pejabat, umpamanya itu juga termasuk apa? Wasilah. Ada yang lain? Bukan kita nggak bisa, kata mereka kan nggak nyambung tuh.
kita minta doa kepada orang yang meninggal dunia. Alasan mereka gitu kan. Kalau kita sih nggak peduli dalil mereka. Yang penting kita sih mengamalkan hadis Rasulullah. Idza mata ibnu Adam inqata illa min salasin. Apabila manusia mati putus amalnya. Yang putus amalnya yang meninggal. Adapun yang masih hidup masih bisa, termasuk tadi ziarah ke para wali. Subhanallah. Ya, ini termasuk. Jadi kalau saya kita ziarah kepada para wali, sampai saya ziarah ke makam Ashabul Kahfi di Yordan. Di Yordan, kita ke Yordan misalnya di atas gunung, itu pun ceritanya sangat panjang luar biasa. Orang lain pada beli kaset, lalu saya dikasih. Orang lain beli, saya malah dikasih. Tahu lihat roman saya kan bagaimana, saya nggak tahu apa dia tahu saya orang susah gitu. Iya. Saya juga kaget begitu kita mau pulang nih pamit, langsung dia ngasih kaset kepada saya. Mungkin rupanya dia tahu saya ongkosnya pas-pasan. Yang penting bisa ke Palestina, bisa ke Mesir gitu kan. Itu alhamdulillah. Begitu juga di Mesir. Setelah mengunjungi museum si Firaun dan Korun, masuk ke istilahnya sebuah toko kaligrafi. Masuk, wah harganya jutaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah begitu mau keluar saya dipanggil, dikasih. Orang lain beli, kita dikasih. Itu dari daun papirus ya. Waktu Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil, itu bahan untuk membungkus Nabi Musa pakai apa? Pohon papirus. Masih ada di rumah saya itu di atas tuh, yaitu tulisan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Itu saya dikasih sama orang langsung, orang Palestinanya, orang Mesir ya. Nah ini contoh. Mungkin lihat roman saya orang susah. Rupanya dia tuh. Ini contoh. Jadi kembali itu sebagai wasilah. Ada yang lain? Tapi kalau kita ingin gawe, ingin jadi pensi, jadi PNS, wasilah melalui menyogok, wasilah bukan? Wasilah bukan? Anak kita sampai saya waktu itu masih aktif ada seorang kaya. Ustaz, kalau Ustaz bisa memasukkan anak kerja di Departemen Agama, saya kasih 5 juta. Itu tahun sekitar 200, 5 juta kira-kira kayak. Yang penting lulus anak dia jadi pegawai negeri di Departemen Agama. Masya Allah, luar biasa. Itu namanya la'anallahu ar-rasi wal murtasyi. Allah mengutuk, menyiksa, haram kalau orang melakukan suap menyuap. Yang menyuap dosa, yang nerima suapan dosa. Nanti gajinya gimana tiap bulan? Gajinya gimana? Dosa terus gitu kan. Itu naudzubillah min dzalik. Itu wasilah juga, cuman wasilahnya ya haram, nggak boleh. Itu hadirin namanya wasilah. Tinggal beberapa menit, 4 menit lagi. Masih ada yang mau tanya? Termasuk bayar itu menyuap. Syarat masuk tapi bayar. Cuman bahasanya halus. Contoh, saya dulu pernah daftar menjadi guru PNS. Ceritanya nih, saya sendiri nih. Ceritanya kita daftar di Departemen Agama. Teman saya pada lulus tapi saya enggak. Padahal kata teman saya, dia nyontek sama saya. Nyontek sama saya, begitu pengumuman nama saya nggak ada. Wah, pada girang mereka. Tanya saya, Anwar, kok kamu nggak lulus, kenapa sih? Padahal kita kan nanya sama kamu. Ya, Allah belum ngasih kesempatan.
Emang kenapa? Dulu waktu daftar nih, masukin map, kamu dulu pakai amplop nggak dalam map? Nah, rupanya itu tuh. Iya kan? Saya bilang, saya fair aja. Saya sih enggak, pantesan nggak lulus. Kalau daftar, ini map dilihat ada amplop diperiksa. Gede apa kecil atau sedang. Kalau nggak pakai amplop, ditaruh di bawah meja. Kalau yang pakai amplop, ini yang gede, ini yang sedang, ini yang kecil. Nanti pertimbangan tuh. Berapa penerima pegawai, sekian orang. Yang gede-gede diutamakan. Kalau kurang, ambil yang sedang. Kalau kurang sedikit, yang di bawah meja. Bawah meja. Alhamdulillah, saya nggak lulus. Nggak lulus jadi pegawai negeri karena nggak pakai wasilah amplop tadi. Itu kan, rupanya bil amplop mulus, lah amplop mampus. Saya alhamdulillah tuh, makanya anak saya sarankan jangan pengen mimpi jadi PNS. Insya Allah kita hidup berkah tanpa PNS. Tapi orang sekarang kan berlomba-lomba anaknya pengen jadi PNS. Ini contoh sama, syaratnya harus pakai amplop. Lah amplop nggak diterima. Itu pengalaman saya soalnya. Ya, saya sampai sekarang teman-teman saya jadi PNS, guru negeri ya, karena kita kelulusan dari keguruan istilahnya pendidikan agama itu lulus. Saya alhamdulillah nggak lulus. Alhamdulillah tuh wasilahnya nggak lulus. Kalau lulus berarti anak saya rupanya Allah Maha tahu kan. Ya, saya sebagai orang yang kayak begini, Allah nggak luluskan. Kenapa? Kalau lulus nanti repot, ustadznya jadi hilang. Sampai tes di Departemen Agama waktu itu langsung Menteri Sajali waktu itu diadakan tes untuk menjadi P3N pembantu KUA. Dites, setelah dites lulus. Apa kata Menteri Agama? Para kiai, para ustadz, kenapa kami mengadakan tes, tapi bukan berarti kami ingin memasukkan sebagai pegawai negeri. Sebab kalau kiai ustadz jadi pegawai negeri, nanti kiainya hilang, ustadznya hilang, yang ada bapak. Iya kan? Ada nggak di kantor pak kiai atau ustadz? Ada nggak? Pasti bapak. Nah ini khawatir wibawa kekiaian, keustadan nanti nggak ada di masyarakat. Makanya kita nggak masukkan para pelulus hari ini nggak jadi PNS, cuman pembantu P3N di KUA. Itu pun alhamdulillah nggak jalan. Alhamdulillah nggak jalan. Kalau jalan banyaklah pengalaman saya untuk menghantar ke arah sana, tapi rupanya Allah tidak menghendaki. Termasuk haji sendiri, haji pun termasuk hal yang sama. Ada pihak hotel yang pengurus masjid, orang lain diberangkatkan haji, saya enggak. Itu pun masuk. Yang lain punya hotel menawarkan jasa, siapa yang belum diberangkatkan haji, nih Ustadz Ketua Majelis Salim belum berangkat haji. Padahal ditawarin mau diberangkatkan haji, ternyata nggak jadi. Kenapa? Rupanya khawatir nih Allah nih tercemar dengan hotel. Namanya hotel kira-kira, iya kan? Tapi ada uang, tiba-tiba mendadak bawa 45 juta datang ke rumah tanpa ada syarat. Disebut namanya aja nggak mau. Kalau setiap lebaran mau ke rumahnya nggak boleh. Pokoknya Ustadz cukup, hanya saya, Ustadz dan Allah yang tahu. Ustadz diberangkatkan saya, jangan ada pembicaraan saya yang kan murni banget nih. Murni nggak? Murni. Ini contoh pengalaman dari berbagai macam hal, benturan-benturan, ternyata Allah nggak menghendaki. Kalau saya nanti dibilang Pak Haji apa nih? Haji hotel. Baiklah hadirin, mari kita tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal mashkur.